perkenalkan, nama saya Salsabila Stabita Rizky dari SMK Bakti Praja Dukuwaru, kelas 11 TKJ 2, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang routing statis dan routing dinamis. Dalam dunia jaringan atau network, kamu akan menemukan istilah routing. Sederhananya, routing adalah proses pengiriman data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Ada dua jenis routing yang banyak digunakan, yaitu routing statis dan routing dinamis. Sebelum masuk ke pembahasan perbedaan routing statis dan dinamis, routing merupakan hal yang sangat vital dalam dunia jaringan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, routing adalah proses meneruskan paket-paket data dari satu jaringan ke yang lainnya. Proses ini dapat diartikan juga sebagai penggabungan beberapa jaringan untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Gambaran contoh dari routing: paket data dari komputer A dikirim ke komputer B melalui beberapa network atau jaringan. Router akan mencari jalur routing tercepat untuk bisa mencapai tujuan akhir. Alat yang melakukan proses routing bernama router. Selain berfungsi mengirimkan paket data antar jaringan, router menentukan jalur terbaik untuk mencapai network tujuan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan routing table. Routing table berisi informasi keberadaan beberapa network, sekaligus merupakan pedoman jalur yang dilalui sebuah paket data agar bisa mencapai tujuannya. Perbedaan routing statis dan dinamis. Dalam jaringan ada beberapa jenis routing. Jenis routing yang paling umum digunakan adalah routing statis dan dinamis. Untuk mengetahui lebih dalam, simak video ini ya. Routing statis adalah atau static routing, proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh network administrator. Seorang administrator jaringan akan mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Mereka harus memasukkan atau menghapus router statis jika adanya perubahan topologi. Konsep routing statis merupakan pengaturan routing paling sederhana dalam jaringan komputer. Maka dari itu, penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet skala kecil. Kelebihan dari routing statis adalah 1. Meringankan kinerja prosesor router. 2. Tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. 3. Lebih aman. 4. Administrator bebas menentukan jalur jaringan. 5. Kebal terhadap usaha hacker untuk melakukan spoof dengan tujuan membajak trafik. Kekurangan routing statis adalah 1. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. 2. Rentan terhadap kesalahan saat melakukan entry data secara manual. 3. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi tentang router yang bersambung di dalamnya. 4. Administrasi cukup rumit dibanding dynamic routing, terlebih jika ada banyak router yang dikonfigurasikan secara manual. 5. Jika ada status router yang mengalami kerusakan, maka jaringan akan terhenti karena static route tidak akan memperbarui informasi dan tidak menginformasikan ke routing yang lainnya. Routing dinamis. Routing dinamis atau dynamic routing adalah jenis router yang mampu membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Berkebalikan dengan routing statis, routing dinamis memiliki protokol routing yang akan mengatur router secara otomatis untuk saling berkomunikasi dengan memberikan informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Informasi ini digunakan untuk membangun dan memperbaiki tabel routing. Ada berbagai macam protokol routing dinamis, seperti 1. RIP atau Routing Information Protocol. 2. IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. 3. OSPF atau Open Shortest Path First. 4. BGP atau Border Gateway Protocol. Kelebihan dari routing dinamis adalah 1. Cocok untuk jaringan dengan cakupan yang lebih luas. 2.
Proses konfigurasi jaringan lebih cepat. 3. Jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. 4. Tetap aman apabila ada suatu jaringan yang rusak. 5. Bila ada penambahan network baru, maka tidak perlu semua router dikonfigurasi, hanya router yang berkaitan saja. Kekurangan dari routing dinamis adalah 1. Beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table. 2. Membutuhkan bandwidth yang lebih besar. 3. Membutuhkan RAM yang lebih besar agar dapat menentukan jalur terbaik saat terjadinya down. Sebab sudah berjalan otomatis tanpa perlu membuat dan menghapus tabel routing oleh seorang administrator. Cara kerja static routing. Routing statis adalah jenis jaringan di mana memerlukan administrator jaringan untuk melakukan konfigurasi secara manual. Fungsi static routing untuk membackup ketika dynamic routing atau routing dinamis tiba-tiba mati. Dapat mengirim informasi dari protokol satu ke protokol lainnya, serta dapat digunakan ketika cakupannya kecil yang hanya memiliki rute kurang dari 5. Lalu, bagaimana cara kerja routing statis? Berikut akan saya jelaskan 3 cara kerja routing, yaitu 1. Routing dikonfigurasikan oleh networking administrator. 2. Routing yang dilakukan oleh router mengikuti informasi yang ada dalam tabel routing. 3. Umumnya static routing digunakan untuk melewatkan paket data. Router memiliki fungsi utama, yaitu untuk memberi jalur terkait informasi atau paket, di mana setiap router memiliki kemampuan routing. Maksudnya, router bisa menentukan jalur tercepat maupun jalur terbaik rute mana yang harus dilewati, sehingga informasi sampai ke tempat tujuan. Router secara pintar bisa mengirimkan paket meskipun untuk host pada jaringan lain. Kelebihan dan kekurangan static routing atau routing statis adalah salah satu jenis routing yang biasa digunakan untuk melakukan konfigurasi secara manual di tabel routing. Sehingga static routing atau routing statis memiliki tabel routing yang dapat dihapus dan dibuat secara manual oleh administrator. Berikut akan saya jelaskan kelebihan dan kekurangan routing statis. Kelebihan routing statis adalah 1. Mudah mendeteksi dan isolasi kesalahan karena manual. 2. Jalur statis lebih aman dibandingkan dengan jalur dinamis. Hal tersebut lantaran statis dilakukan secara manual untuk melakukan konfigurasinya. 3. Lebih kebal dari hacker karena secara manual. 4. Terpeliharanya bandwidth sebab terus memperbarui informasi router yang diperlukan secara terus-menerus. 5. Lebih mudah untuk mengirim paket atau informasi sebab sudah mengetahui jalan atau rutenya. 6. Beban kerja lebih ringan dibandingkan menggunakan dynamic routing. Hal tersebut lantaran konfigurasi hanya dilakukan pembaruan sekali saja pada IP table. Kekurangan routing statis adalah 1. Bila dibandingkan dengan dynamic routing atau routing dinamis, jenis ini lebih rumit lantaran perlu melakukan konfigurasi secara manual bila routernya banyak. Konfigurasi secara manual membuat static routing rentan terhadap kesalahan ketika entry. 3. Ketika suatu router down, maka informasi ke router lain akan terhenti atau tidak terjadi pembaruan. Dengan begitu, kekurangannya tidak ada toleransi kesalahan. 4. Konfigurasi yang secara manual, maka perlu mengetahui semua alamat network yang dituju. Routing statis adalah jenis jaringan yang memerlukan bantuan networking administrator untuk mengkonfigurasikan secara manual. Berikut akan dijelaskan fungsi dari tabel routing. 1. Menutup dan membuka jalur dari sebuah paket data. 2. Memberikan informasi tentang jalur mana yang harus dilalui oleh sebuah paket. 3. Membantu router dalam konfigurasi dari alamat IP. 4. Jika terjadi kesalahan pengiriman paket data. Sekian dari penjelasan materi saya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya Sansabila Rizky. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.